Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semuanya. Malam, Pak. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu di dalam lingkungannya. Pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 keperawatan akan mempresentasikan tentang tingkatan pengetahuan keperawatan dalam teori, filosofi menurut Florence Nightingale, dan grand teori menurut Anne Boykin dan Sabina Ostenhofer. Nah, adapun pada kesempatan kali ini nanti yang akan menjadi presenter dari kelompok kami adalah Nurse Fitri. Untuk waktunya nanti kita sampai selesai. Insya Allah tidak lama. Kepada Nurse Fitri, sudah siap? Siap, insya Allah, Pak. Siap. Nanti perkenalan untuk kelompok sekalian dari Nurse Fitri ya. Oke. Saya di sini selaku moderator mempersilakan kepada Nurse Fitri. Saya serahkan waktu ke depan untuk presentasi. Silakan Nurse. Baik, terima kasih Nurse Wahadi selaku moderator atas waktunya yang telah mempersilahkan saya untuk mewakili kelompok mempresentasikan PowerPoint materi terkait presentasi saat ini. Mohon izin kepada Nurse Ardi boleh bantu share. Sambil menunggu share-nya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Nurse. Baik, untuk menunggu share screen dari PowerPoint, saya akan memperkenalkan kelompok-kelompoknya. Kami terdiri dari 6 mahasiswa keperawatan Universitas Indonesia. Kami dari kelompok 1 di sini kami sedang melanjutkan program studi kuliah kami yang terdiri dari nama-namanya. Di sini kami akan membahas tentang tingkat pengetahuan keperawatan dalam teori filosofi menurut Florence Nightingale dan grand teori menurut Anne Boykin dan Sabina Ostenhofer. Mohon izin kepada Prof. Juniai dan tertutup izinkan kelompok untuk perkenalkan kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari Nurse Anung Widi, Nurse Elvira Juma, Nurse Fitri Susilowati, Nurse Ardi, Nurse Pita, Nurse Wahadi. Nurse Ardi. Dari PowerPoint yang akan kelompok presentasikan pada video ini, kami akan membahas terkait asal-usul model keperawatan, fokus unik model keperawatan, dan isti model keperawatan menurut Florence Nightingale. Dan untuk materi selanjutnya yaitu terkait ruang lingkup teori, konteks teori, dan isi teori keperawatan menurut Anne Boykin dan Sabina Ostenhofer. Nah, di sini adalah berbagai tingkatan. Kelompok 1 mendapatkan terkait materi teori filosofi menurut Florence Nightingale dan teori keperawatan abstrak ya atau grand teori terkait menurut Boykin dan Schoenhofer. Nah, kita tahu jenis-jenis karya teoritis keperawatan di sini ada berbagai tingkatan: filosofi keperawatan, model konseptual keperawatan, teori keperawatan grand teori ya, dan middle range. Next. Untuk materi yang pertama yaitu terkait asal-usul teori filosofi menurut Florence Nightingale. Kita ketahui siapakah Florence Nightingale di sini. Beliau adalah salah satu tokoh utama yang terkenal ya dari teori keperawatan. Beliau ini merupakan salah satu penggagas atau pencetusnya adanya keperawatan yang berkembang di dunia seperti itu. Florence Nightingale ini beliau memiliki pendiri ya sebagai keperawatan modern gitu atau modern nursing. Nah, lahir juga pada tanggal 12 Mei 1820. Florence Nightingale ini merupakan salah satu pendiri keperawatan. Dia merupakan keluarga yang terdidik ya, terlahir dari keluarga yang terdidik, makmur, dan dari keluarga aristokrat seperti itu. Beliau dilahirkan di Italia.
beliau mulai mengembangkan keperawatan ini dari mengikuti merawat korban-korban atau pada saat terkena sakit Crimea ya. Nah, terus juga Florence Nightingale banyak menuliskan tentang tulisan-tulisannya ke dalam buku-bukunya terkait keperawatan. Next. Untuk filosofi pada Florence Nightingale di sini yang dianutnya yaitu teori keperawatan, di mana dijadikan sebagai cara melayani Tuhan. Jadi memang dulu kejadian di salah satu negara ya selama perang Crimea yang kita kenal ya. Awalnya ini Florence Nightingale dia mendapat permintaan nih dari salah satu rekannya bernama Sidney Herbert. Dia seorang teman juga dari keluarga dan sekretaris perang pada saat itu. Nah, Florence diajak untuk membantu merawat para korban di perang Crimea tersebut. Nah, dari sinilah menurut Florence merupakan suatu panggilan Tuhan untuk membantu merawat. Dan dari yang dianalisa Florence Nightingale mengikuti kejadian ini, beliau mulai mengembangkan terkait profesi keperawatannya. Next. Dengan mengembangkannya itu, beliau juga kuliah melanjutkan studi-studinya. Nah, tokoh-tokoh di sini yang berpengaruh juga pada Florence Nightingale ada John Stuart Mill, Benjamin ya. Mereka membuka pikiran-pikiran juga terkait filosofis bagaimana menginspirasi melakukan perubahan-perubahan yang bermanfaat untuk masyarakat besar. Next. Strategi penelitian yang dilakukan di sini tadi dalam tulisannya Notes of Nursing Nightingale pada tahun 1969 beliau berfokus pada lingkungan fisik ya. Memang pada saat perang Crimea di sana lingkungan di sekitar itu kurang kondusif. Menurut Florence Nightingale di sini nih menurut karyanya yang dituliskan ada 5 komponen penting dalam kesehatan terkait lingkungan ya. Salah satunya ada udara murni, air murni, drainase yang efisien, kebersihan, cahaya seperti itu. Karena pada saat perang Crimea di sini udara murni itu sulit didapatkan gitu karena memang adanya pertempuran-pertempuran sehingga menyebabkan polusi udara. Air murni juga sulit didapatkan. Yang bersih murni di sini maksudnya bersih, tidak tercemar. Nah, drainase yang efisien juga pada saat itu di sana juga terjadi pencemaran dari drainase pembuangan seperti itu. Kebersihannya juga kurang dan pada saat itu juga memang baik cahaya matahari itu kurang ya didapatkan karena pada saat perang Crimea ini di sana penduduknya tuh menutup rumahnya rapat-rapat atau pengungsian para korban perang Crimea ini ditutup rapat-rapat sehingga cahaya dan kelembapan udaranya itu kurang seperti itu. Nah, dari situlah Florence Nightingale mencetuskan atau menggagaskan 5 komponen penting ini menjadi fokusnya dalam teorinya gitu lingkungan seperti itu. Next. Dari hasilnya yang tadi seperti itu Florence Nightingale membuat anak dari mengamati ya fenomena yang ada lalu menganalisis lalu membuat intervensi lalu menindaklanjutinya. Nah, dengan dedikasinya yang sangat baik itu pada kerajaan Inggris di sana khususnya Komisi Sanitasi ini mendukung gagasan dari Florence Nightingale agar diusulkan untuk membuat sebuah rumah sakit Crimea. Nah, rumah sakit Crimea ini dibuat tujuannya untuk membantu para korban yang menjadi perang Crimea di sana seperti itu agar para korbannya itu mendapatkan perawatan ataupun penyembuhan dengan maksimal seperti itu. Next. Nah, pada tahun 1984 ini ada seorang peneliti bernama Cohen. Beliau menilai Florence Nightingale ini
merupakan salah satu tadi ya tokoh keperawatan yang mampu, yang pandai mengukur serta menganalisis fenomena yang terjadi tadi dari latar belakang terjadinya perang Crimea, terus dari perjalanannya itu, teori-teorinya itu yang telah dikembangkan memberikan suatu pesan nih kepada perawat bahwa sebagai perawat di sini kita tuh harus mampu bagaimana cara melakukan observasi terkait fenomena yang ada gitu untuk melaksanakan suatu tindakan asuhan keperawatan gitu. Nah, jadi Florence Nightingale di sini karena karyanya lah dapat membantu mengembangkan pendidikan dan kemajuan keperawatan sesuai model filosofi keperawatannya. Next. Konsep-konsep yang disampaikan Florence Nightingale tadi mengarahkan ya bagaimana perawat itu dapat bertindak kepada pasiennya, dapat memberikan asuhan keperawatan kepada pasiennya dengan juga mewujudkan praktik penelitian, pendidikan seperti itu. Dan prinsip-prinsip Nightingale di sini terkait dengan pengaturan itu memang terlihat sangat masih relevan jika dikaitkan dengan praktik keperawatan saat ini. Makanya teorinya Florence Nightingale di sini disebut sebagai filosofi. Filosofi itu artinya teori tingkatan tertinggi ya, seperti itu. Karena memang kalau kita hubungkan lingkungan itu memang penting sekali ya untuk penyembuhan terhadap pasien seperti itu. Lingkungan di sini ya tadi ya bisa dilihat dari elemen-elemen yang telah disebutkan oleh Florence Nightingale. Jadi kita sepakat bahwa prinsip-prinsip dasar Nightingale tentang pengaturan lingkungan ini masih sangat cocok dalam praktik keperawatan yang berkembang sampai saat ini. Next. Untuk fokus unik model keperawatan menurut Florence Nightingale menyatakan bahwa tindakannya itu dijadikan sebagai tindakan non kuratif karena kita ketahui ya sebagai perawat itu kan tidak jauh dari suatu tindakan seperti promosi, preventif, non kuratif atau kuratif dan rehabilitatif. Nah, pada fokus uniknya model Florence Nightingale di sini ini tindakan non kuratif di mana bagaimana nih seorang perawat memberikan suatu tindakan atau memberikan kondisi yang terbaik dengan cara alami dan kondusif untuk terjadinya kesembuhan terkhusus untuk pasiennya seperti itu. Next. Untuk fokus model keperawatan Florence Nightingale di sini tadi sudah dijelaskan terkait dengan lingkungan. Nah, lingkungan di sini kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena lingkungan itu memang berpengaruh ya kepada kehidupan ya. Tadi mulai dari udara, air yang bersih, drainasenya, kelembapan udaranya, atau cahaya matahari seperti itu. Karena lingkungan dengan lingkungan yang baik itu dapat mencegah, menekan, mendorong suatu penyakit, dapat mencegah kecelakaan, terus dapat berdampak, memberikan dampak yang baik kepada kehidupan. Next. Teori Nightingale di sini tentang lingkungan ya, menekankan bahwa keperawatan itu membantu pasien memperoleh kesembuhan secara alami. Nah, menurut Florence Nightingale di sini kesembuhan akan didapatkan dari berbagai lingkungan fisik. Dikarenakan lingkungan yang bersih dan sehat mampu mempengaruhi tubuh dan pikiran pasien tersebut. Nah, lingkungan fisik di sini tadi benar ya, sepakat semuanya. Lingkungan fisik yang dimaksud adalah lingkungan fisik seperti kalau misalnya fisik itu ventilasinya bagaimana, kondisi keadaan airnya, terus kondisi keadaan udaranya itu sangat memang sebagai satu kesatuan yang korelasi diperlukan untuk membantu proses penyembuhan pada pasien gitu. Selain itu lingkungan fisik di sini juga bisa dipandang dari sudut lingkungan fisik perawatnya, bagaimana kebersihan tangannya perawat, bagaimana kebersihan seragamnya perawat, bagaimana kebersihan alat-alat yang digunakan oleh perawat seperti itu. Next.
Fokus konsep sentralnya di sini ada 5 dalam menjaga kesehatan. Tadi yang saya sebutkan juga ventilasi, ada kebersihan juga, cahaya, diet, kebisingan. Saya akan menjelaskan langsung di sini terkait ventilasi. Ventilasi memang diperlukan ya karena kita tahu fungsi dari ventilasi ini kan untuk sebagai tempat pertukaran udara seperti itu. Ketika ventilasinya baik, udara yang bagus, yang segar, yang dari luar bisa masuk ke dalam ruangan. Kebersihan tadi di sini kebersihan dari lingkungannya, dari pasiennya sendiri, dari perawatnya perlu mendukung. Cahaya juga begitu sama. Cahaya diperlukan nih dalam proses perawatan kayak misalnya di rumah sakit seperti itu, cahayanya harus cukup, penerangannya harus cukup. Nah, kalau misalnya di dalam barak-barak atau pengungsian, cahaya matahari itu harus mampu masuk ke dalam pengungsiannya seperti itu. Nah, diet di sini bagaimana status nutrisinya, status gizinya, ini juga salah satu konsep sentral ya yang penting dalam kesehatan. Nah, kebisingan juga kenapa gitu? Kebisingan di sini di mana pada pasien-pasien yang sedang dirawat atau sedang dalam fase penyembuhan, perawatan atau pengobatan ataupun pemulihan, mereka membutuhkan suatu lingkungan yang tenang, nyaman untuk beristirahat, untuk memulihkan kondisinya. Jadi kita sepakat 5A sentral esensial ini merupakan fokus konsep kesehatan ya dalam menjaga kesehatan. Next. Bisa dilewat saja, tadi saya sudah jelaskan. Next lagi. Ya, nah ini apa perbedaan konsep Nightingale dengan teori modern? Nah, di konsep Nightingale ini di sini ventilasi dan pemanasan, ada lampu, ada kebersihan kamar dan kesehatan dinding rumah, kebisingan, kebersihan tempat tidur pribadi, ada 5 item. Nah, di konsep modern itu lebih dispesifikasikan menjadi lingkungan fisik. Nah, di konsepnya Nightingale di sini kayak variasi mengobrol, harapan dan nasihat. Di konsep modern lebih diringkas lagi menjadi lingkungan psikologis. Nah, untuk yang selanjutnya variasi makanan, terus menjadi konsep modernnya itu status nutrisi. Di konsep Nightingale untuk manajemen dan perawatan orang yang sakit, di konsep modern itu perencanaan dan manajemen asuhan keperawatan. Pada dasarnya mereka memiliki lingkup yang sama, hanya lebih dimodifikasikan lagi. Next. Ada 3 hubungan utama dalam filosofinya Florence Nightingale, bagaimana lingkungan ke pasien, perawat ke lingkungan, perawat ke pasien. 3 hubungan ini mereka saling berkorelasi ya, sangat penting dalam mendukung tercapainya derajat kesehatan bagi pasien. Next. Apa isi model keperawatan menurut Florence Nightingale? Di sini ada 4 komponen paradigmanya, yaitu manusia. Manusianya sebagai pasien atau orang yang dirawat, orang yang sakit ataupun orang yang sehat. Terus ada lingkungan juga. Lingkungan itu di mana sebagai tempat untuk pasien atau manusia itu tinggal mendapatkan perawatan atau pengobatan. Nah, kesehatan ini adalah upaya dari hal-hal yang dilakukan untuk mencapai kesehatan, yang sakit menjadi sehat, yang sehat menjadi sejahtera. Nah, keperawatan ini adalah prosesnya nih, yang melingkupi dari ilmu, pengetahuan, seni, seperti itu. Next. Ini sudah tadi saya jelaskan. Nah, tadi boleh dilanjut saja untuk lingkungan ya, terkait lingkungan fisik ya. Keperawatan tadi sudah juga. Jadi sebagai perawat itu memang dibutuhkan ilmu dan skill ya, dan keperawatan itu memang merupakan sebuah profesi yang mulia. Nah, tujuan keperawatan, Nightingale ini percaya nih bahwa penyakit itu adalah suatu reaksi yang terjadi pada kondisi seseorang gitu karena adanya infeksi seperti itu. Nah, tujuan dari keperawatan apa? Untuk membantu bagaimana menstabilkan kondisi dengan cara optimal, dengan meningkatkan kesehatan, terus memastikan juga nih bahwa dengan perawatan yang diberikan
dapat dapat membantu menyembuhkan pasien-pasien seperti itu. Nah, karena pasien-pasien itu pasti ketika dirawat mereka menginginkan untuk kembali sehat ya di dalam kehidupannya. Nah, disinilah perawat dapat bekerja sama dengan pasien, dengan antar kolaborasi tenaga medis yang lainnya. Seperti itu. Dan selain itu tujuan dari keperawatan, bagaimana seorang perawat itu dapat memodifikasi nih lingkungannya supaya mencegah penyakit. Next. Untuk praktik keperawatannya dari Florence Nightingale di sini prinsip-prinsipnya terkait aspek lingkungan dari teorinya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan aspek keperawatan. Jadi kita ingat fokus pada Florence Nightingale terkait keperawatan yaitu terkait aspek lingkungan. Nah, dengan berkembangnya zaman di sini diharapkan juga kita sebagai perawat mampu untuk melakukan suatu perubahan-perubahan gitu atau modifikasi-modifikasi untuk perkembangan keperawatan yang kita bisa mengaplikasikannya nih terkait fokus pada lingkungannya dan perawat juga diharapkan untuk dapat menciptakan tindakan-tindakan terhadap pencegahan seperti itu dengan cara bagaimana kayak tadi menjaga lingkungan kebersihan dirinya sendiri sebagai perawat yaitu dengan mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar ruang perawatan dan dengan mengaplikasikan tadi sesuai dengan gambaran-gambaran dari keperawatan model filosofi keperawatannya Florence Nightingale. Next. Untuk praktik keperawatannya sendiri di sini, Nightingale beliau mendirikan sekolah perawat yang pertama hospital dan King College Hospital di London. Beliau ini ingin praktik keperawatan itu berkembang dan dari hasil-hasil yang diamati bisa berkesinambungan dengan pendidikan, dilakukan riset dan pengembangan-pengembangan ini salah satu tujuan dari sains keperawatan ya. Nah, Florence Nightingale di sini beliau sampai di usianya 80 tahun itu mengeluarkan ya karya sebanyak 15.000 dan artikel-artikelnya yang kemudian beliau kirimkan kepada teman-temannya terkait yuk kita kembangkan perkembangan keperawatan gitu untuk menjadi perhatian di dunia gitu. Nah, disinilah beliau menuliskannya dengan pengalaman-pengalaman yang pernah beliau hadapi, bagaimana pengalaman praktisnya dan menguasai keterampilan dan menggunakan studi-studi kasusnya atau catatan. Next. Nightingale juga tadi mengumpulkan, menganalisa, mempresentasikan data juga ya. Beliau ini memang terkenal sekali dengan karya-karyanya. Salah satu bukunya itu Notes on Nursing ya. Jadi catatannya beliau seperti itu. Next. Hubungan antara 4 konsep paradigma tadi yang manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan di sini dideskriptifkan oleh Florence Nightingale yang berfokus pada lingkungan terkait manusia, kesehatan, terus bagaimana nih menggambarkan konsep modern terkait caring. Nah, prinsip-prinsip dasar Nightingale tadi itu dijadikan sebagai perawatan pasien yang masih relevan dengan identitas profesional dan praktik keperawatan di zaman sekarang. Dan Florence Nightingale juga menjelaskan terkait keterampilan perilaku dan pengetahuan yang diperlukan dalam praktik keperawatan profesional. Next. Nah, tadi terkait materi karya dari filosofi keperawatan Florence Nightingale. Nah, sekarang kelompok akan membahas terkait teori keperawatan abstrak ya atau grand theory dari Anne Boykin dan Savina Oosthuizenhofer Theory of Nursing Model for Transforming Practice. Nah, next. Beliau ini beliau ini berdua adalah seorang dokter. Kita sebut dengan nama yang sering disebutkan. Dokter Boykin ini merupakan anak sulung dari 6 saudara.
Beliau, Dr. Boykin, itu memulai karirnya nih di keperawatan sejak tahun 1966. Lulus dari Alvaro College ya di Milwaukee, Wisconsin. Terus melanjutkan juga gelar masternya di Universitas eh, di Atlanta, Georgia, dan melanjutkan doktornya juga di Tennessee. Nah, Dr. Boykin ini beliau merupakan salah satu dekan dan guru besar di Christine E. Lynn College di keperawatan ya di Florida Atlantic University. Beliau juga sebagai direktur yang berdinas di College of Nursing. Karya-karya dari Dr. Boykin di sini berpusat pada kepedulian, di mana kepedulian itu dijadikan sebagai landasan untuk keperawatan. Sebagai buktinya ini tadi adanya teori-teori yang muncul seperti itu, yang dituangkan ke dalam karyanya. Nah, untuk Dr. Safina O. Schoenhofer atau yang dikenal sebagai Dr. Schoenhofer, beliau ini merupakan anak kedua dari 9 saudara. Melanjutkan studi keperawatannya itu di Wichita State University. Dia mendapat gelar sarjananya dan pasca sarjananya di bidang keperawatan, psikologi konseling, dan menyelesaikan gelar doktornya itu di Kansas State University pada tahun 1993. Dr. Schoenhofer ini memiliki karir di keperawatan yang didukung oleh rekan-rekannya nih, ada Letnan Kolonel Ashjian yang mempraktikkan praktik keperawatan di Brazil gitu, terkait bagaimana model inspirasi keperawatan. Terus ada rekannya juga Marilyn E. Parker, seorang dokter rekan fakultasnya yang dulu pernah dibimbingnya dalam ilmu keperawatan sebagai suatu disiplin. Terus juga ada salah satunya Anna Boykin ini rekannya yang memperkenalkan terkait kepedulian gitu sebagai bidang dalam studi keperawatan. Nah, mereka berdua, Dr. Boykin dan Dr. Schoenhofer ini mendemonstrasikan nih terkait model keperawatan berdasarkan konsep caring atau kepedulian ya dalam keperawatan. Nah, dituliskan dalam teorinya Nursing as Caring, a Model for Transforming Practice yang disusun oleh mereka berdua. Bagaimana merawat individu yang hidup dan tumbuh dalam aspek caring. Next. Teori Dr. Boykin dan Dr. Schoenhofer ini mencakup terkait konseptual yang komprehensif yang menunjukkan makna dan tujuan dari keperawatan dijadikan sebagai suatu ilmu dan profesi seperti itu yang terdiri dari skill tadi, ilmu, keterampilannya. Nah, mereka ini berbagi pengalaman juga nih dari perjalanan praktis keperawatannya. Nah, mereka menuangkannya dalam teorinya. Mereka ini semua membahas terkait caring ya, bagaimana meningkatkan caring di dalam kepribadian seorang perawat. Nah, perilaku caringnya ini dikembangkan kepada perawat-perawat gitu agar perawat-perawat di sini memiliki jiwa caring yang tinggi dan dengan mempelajari teorinya dapat mengaplikasikannya. Next. Situasi keperawatan berlandasan caring. Nah, meningkatkan kepribadian melalui keintiman yang tadi sudah dijelaskan. Respon perawat terhadap situasi serta memahami keperawatan dapat dilakukan dengan mempelajari sejarah sebelumnya. Next. Untuk konteks keperawatan Anna Boykin dan Safina Enhauser di sini, fokus teorinya tadi caring ya, kepedulian. Mereka ini mempelajari teori-teori caring dari Penix tahun 1964, dari King 1976, Orem 1979, di mana para karya-karya dari model keperawatannya ini menjelaskan terkait caring ya, karena kita ketahui Orem ini merupakan salah satu tokoh dalam model konseptual keperawatan. Next.
konteks konsep teori menurut Anne Boykin di sini dan Safina pada tahun 1990-91 mereka menerbitkan pertama sebenarnya teori barunya itu Theory of Nursing as Caring. Nah, pada tahun 1992 beliau-beliau mempresentasikan dalam konferensinya terkait teori baru, dan di tahun 93 ada perubahannya nih, memodifikasi lagi menjadi Nursing as Caring, a model for transforming practice, di mana inti dari teori tersebut kepedulian itu semakin diakui nih dan digambarkan sebagai cita-cita dan esensi moral dalam keperawatan. Esensi yang dimaksud adalah bagaimana seorang perawat berkomitmen secara moral terhadap pelindungan, peningkatan dan pelestarian harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat manusia di sini yang dimaksud adalah pasien ya. Jadi perawat bagaimana menciptakan, menumbuhkan, memberikan rasa caring itu kepada pasiennya. Next. Untuk konteksnya konsep teori menurut Dr. Boykin dan Dr. Schoenhofer di sini ada 6. Yang pertama, orang-orang peduli berdasarkan kemanusiaan mereka. Jadi apa ya, ditekankan memang pada dasarnya setiap orang itu memang sudah masing-masing memiliki jiwa caringnya gitu. Nah, dari sinilah bisa dikembangkan orang-orang peduli dari waktu ke waktu. Yang poin ketiga, orang-orang utuh atau lengkap pada saat itu. Yang keempat, kepribadian adalah proses hidup yang berdasarkan pada kepedulian. Yang kelima, kepribadian ditingkatkan melalui partisipasi dalam memelihara hubungan dengan orang lain. Yang keenam, keperawatan itu dijadikan sebagai disiplin dan profesi. Ini konteks dari teori Dr. Boykin dan Schoenhofer. Nah, untuk fokus konsepnya di sini ada 4 titik sentra paradigma keperawatan, hampir sama dengan Florence Nightingale tadi ya, ada manusia, ada keperawatannya, ada kesehatannya, ada lingkungannya. Untuk manusia di sini adalah sebagai pasien di mana mereka membutuhkan suatu perawatan dari seorang perawat, manusia yang sehat, baik yang sehat ataupun yang sakit seperti itu. Nah, perawat di sini adalah merupakan profesi mulia. Profesi mulia artinya profesi yang dipanggil dari hati atau nuraninya sendiri yang berdasarkan skill ilmu seperti itu. Dan kesehatan di sini adalah tujuan nih dari hasil akhir yang akan dicapai dari adanya proses keperawatan sebagai tujuan dari perawatan holistik. Nah, lingkungan ini di sini sebagai bagaimana cara seorang perawat memenuhi atau menanggapi langsung dengan cekatan, dengan cepat untuk datang langsung ke lingkungan pasien saat pasien tersebut memanggil atau membutuhkan keperawatannya. Nah, 4 titik sentra paradigma keperawatan dari Dr. Boykin dan Safin dan Dr. Schoenhofer di sini saling menjadi berhubungan ya satu sama lain ya, antara manusianya, perawatnya, kesehatan, lingkungan seperti itu. Nightingale di sini beliau adalah salah satu tokoh utama yang terkenal ya dari teori keperawatan. Beliau ini merupakan salah satu penggagas atau pencetusnya adanya keperawatan yang berkembang di dunia seperti itu. Florence Nightingale ini beliau memiliki pendiri ya sebagai keperawatan modern gitu atau modern nursing. Nah, lahir juga pada tanggal 12 Mei 1820. Florence Nightingale ini merupakan salah satu pendiri keperawatan. Dia merupakan keluarga yang terdidik ya, terlahir dari keluarga yang terdidik, makmur, dan dari keluarga aristokrat seperti itu. Beliau dilahirkan di Italia. Beliau mulai mengembangkan keperawatan ini dari mengikuti merawat korban-korban atau pada saat terkena sakit Crimea ya. Nah, terus juga Florence Nightingale banyak menuliskan tentang tulisan-tulisannya ke dalam buku-bukunya terkait keperawatan. Next. Untuk filosofi pada Florence Nightingale di sini yang dianutnya yaitu teori keperawatan, di mana dijadikan sebagai cara melayani Tuhan. Jadi memang dulu kejadian di salah satu negara ya selama perang
Perang Crimea yang kita kenal ya. Awalnya ini Florence Nightingale dia mendapat permintaan nih dari salah satu rekannya bernama Sidney Herbert. Dia seorang teman juga dari keluarga dan sekretaris perang pada saat itu. Nah, Florence diajak untuk membantu merawat para korban di perang Crimea tersebut. Nah, dari sinilah menurut Florence merupakan suatu panggilan Tuhan untuk membantu merawat. Dan dari yang dianalisa Florence Nightingale mengikuti kejadian ini, beliau mulai mengembangkan terkait profesi keperawatannya. Next. Dengan mengembangkannya itu, beliau juga kuliah melanjutkan studi-studinya. Nah, tokoh-tokoh di sini yang berpengaruh juga pada Florence Nightingale ada John Stuart Mill, Benjamin ya. Mereka membuka pikiran-pikiran juga terkait filosofis bagaimana menginspirasi melakukan perubahan-perubahan yang bermanfaat untuk masyarakat besar. Next. Strategi penelitian yang dilakukan di sini tadi dalam tulisannya Notes of Nursing Nightingale pada tahun 1969 beliau berfokus pada lingkungan fisik ya. Memang pada saat perang Crimea di sana lingkungan di sekitar itu kurang kondusif. Menurut Florence Nightingale di sini nih menurut karyanya yang dituliskan ada 5 komponen penting dalam kesehatan terkait lingkungan ya. Salah satunya ada udara murni, air murni, drainase yang efisien, kebersihan, cahaya seperti itu. Karena pada saat perang Crimea di sini udara murni itu sulit didapatkan gitu karena memang adanya pertempuran-pertempuran sehingga menyebabkan polusi udara. Air murni juga sulit didapatkan. Yang bersih murni di sini maksudnya bersih, tidak tercemar. Nah, drainase yang efisien juga pada saat itu di sana juga terjadi pencemaran dari drainase pembuangan-pembuangan seperti itu. Kebersihannya juga kurang dan pada saat itu juga memang cahaya baik cahaya matahari itu kurang ya didapatkan karena pada saat perang Crimea ini di sana penduduk-penduduknya tuh menutup rumahnya rapat-rapat atau pengungsian para korban perang Crimea ini ditutup rapat-rapat sehingga cahaya dan kelembapan udaranya itu kurang seperti itu. Nah, dari situlah Florence Nightingale mencetuskan atau menggagaskan 5 komponen penting ini menjadi fokusnya dalam teorinya gitu lingkungan seperti itu. Next. Dari hasilnya yang tadi seperti itu Florence Nightingale membuat anak dari mengamati ya fenomena yang ada lalu menganalisis lalu membuat intervensi lalu menindaklanjutinya. Nah, dengan dedikasinya yang sangat baik itu pada kerajaan Inggris di sana khususnya Komisi Sanitasi ini mendukung gagasan dari Florence Nightingale agar diusulkan untuk membuat sebuah rumah sakit Crimea. Nah, rumah sakit Crimea ini dibuat tujuannya untuk membantu para korban yang menjadi perang Crimea di sana seperti itu agar para korbannya itu mendapatkan perawatan ataupun penyembuhan dengan maksimal seperti itu. Next. Nah, pada tahun 1984 ini ada seorang peneliti bernama Cohen. Beliau menilai Florence Nightingale ini merupakan salah satu tadi ya tokoh keperawatan yang mampu, yang pandai mengukur serta menganalisis fenomena yang terjadi tadi dari latar belakang terjadinya perang Crimea, terus dari perjalanannya itu, teori-teorinya itu yang telah dikembangkan memberikan suatu pesan nih kepada perawat bahwa sebagai perawat di sini kita tuh harus mampu bagaimana cara melakukan observasi terkait fenomena yang ada gitu untuk melaksanakan suatu tindakan asuhan keperawatan gitu. Nah, jadi Florence Nightingale di sini karena karyanya lah dapat membantu mengembangkan pendidikan dan kemajuan keperawatan sesuai model filosofi keperawatannya. Next.
konsep-konsep yang disampaikan Florence Nightingale tadi mengarahkan ya bagaimana perawat itu dapat bertindak kepada pasiennya, dapat memberikan asuhan keperawatan kepada pasiennya dengan juga mewujudkan praktik penelitian, pendidikan seperti itu. Dan prinsip-prinsip Nightingale di sini terkait dengan pengaturan itu memang terlihat sangat masih relevan jika dikaitkan dengan praktik keperawatan saat ini. Makanya teorinya Florence Nightingale di sini disebut sebagai filosofi. Filosofi itu artinya karya teori tingkatan tertinggi ya, seperti itu. Karena memang kalau kita hubungkan lingkungan itu memang penting sekali ya untuk penyembuhan terhadap pasien seperti itu. Lingkungan di sini ya tadi ya bisa dilihat dari elemen-elemen yang telah disebutkan oleh Florence Nightingale. Jadi kita sepakat bahwa prinsip-prinsip dasar Nightingale tentang pengaturan lingkungan ini masih sangat cocok dalam praktik keperawatan yang berkembang sampai saat ini. Next. Untuk fokus unik model keperawatan menurut Florence Nightingale menyatakan bahwa tindakannya itu dijadikan sebagai tindakan non kuratif karena kita ketahui ya sebagai perawat itu kan tidak jauh dari suatu tindakan seperti promosi, preventif, non kuratif atau kuratif dan rehabilitatif. Nah, pada fokus uniknya model Florence Nightingale di sini ini tindakan non kuratif di mana bagaimana nih seorang perawat memberikan suatu tindakan atau memberikan kondisi yang terbaik dengan cara alami dan kondusif untuk terjadinya kesembuhan terkhusus untuk pasiennya seperti itu. Next. Untuk fokus model keperawatan Florence Nightingale di sini tadi sudah dijelaskan terkait dengan lingkungan. Nah, lingkungan di sini kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena lingkungan itu memang berpengaruh ya kepada kehidupan ya. Tadi mulai dari udara, air yang bersih, drainasenya, kelembapan udaranya, atau cahaya matahari seperti itu. Karena lingkungan dengan lingkungan yang baik itu dapat mencegah, menekan, mendorong suatu penyakit, dapat mencegah kecelakaan, terus dapat berdampak, memberikan dampak yang baik kepada kehidupan. Next. Teori Nightingale di sini tentang lingkungan ya, menekankan bahwa keperawatan itu membantu pasien memperoleh kesembuhan secara alami. Nah, menurut Florence Nightingale di sini kesembuhan akan didapatkan dari berbagai lingkungan fisik. Dikarenakan lingkungan yang bersih dan sehat mampu mempengaruhi tubuh dan pikiran pasien tersebut. Nah, lingkungan fisik di sini tadi benar ya, sepakat semuanya. Lingkungan fisik yang dimaksud adalah lingkungan fisik seperti kalau misalnya fisik itu ventilasinya bagaimana, kondisi keadaan airnya, terus kondisi keadaan udaranya itu sangat memang sebagai satu kesatuan yang korelasi diperlukan untuk membantu proses penyembuhan pada pasien gitu. Selain itu lingkungan fisik di sini juga bisa dipandang dari sudut lingkungan fisik perawatnya, bagaimana kebersihan tangannya perawat, bagaimana kebersihan seragamnya perawat, bagaimana kebersihan alat-alat yang digunakan oleh perawat seperti itu. Next. Fokus konsep sentralnya di sini ada 5 dalam menjaga kesehatan. Tadi yang saya sebutkan juga ventilasi, ada kebersihan juga, cahaya, diet, kebisingan. Saya akan menjelaskan langsung di sini terkait ventilasi. Ventilasi memang diperlukan ya karena kita tahu fungsi dari ventilasi ini kan untuk sebagai tempat pertukaran udara seperti itu. Ketika ventilasinya baik, udara yang bagus, yang segar, yang dari luar bisa masuk ke dalam ruangan. Kebersihan tadi di sini kebersihan dari lingkungannya, dari pasiennya sendiri, dari perawatnya perlu mendukung. Cahaya juga begitu sama. Cahaya diperlukan nih dalam proses perawatan kayak misalnya di rumah sakit seperti itu, cahayanya harus cukup, penerangannya harus cukup. Nah, kalau misalnya di dalam barak-barak atau pengungsian, cahaya matahari itu harus mampu masuk ke dalam
pengungsiannya seperti itu. Nah, diet di sini bagaimana status nutrisinya, status gizinya, ini juga salah satu konsep sentral ya yang penting dalam kesehatan. Nah, kebisingan juga kenapa gitu? Kebisingan di sini di mana pada pasien-pasien yang sedang dirawat atau sedang dalam fase penyembuhan, perawatan atau pengobatan ataupun pemulihan, mereka membutuhkan suatu lingkungan yang tenang, nyaman untuk beristirahat, untuk memulihkan kondisinya. Jadi kita sepakat 5A sentral esensial ini merupakan fokus konsep kesehatan ya dalam menjaga kesehatan. Next. Bisa dilewat saja, tadi saya sudah jelaskan. Next lagi. Ya, nah ini apa perbedaan konsep Nightingale dengan teori modern? Nah, di konsep Nightingale ini di sini ventilasi dan pemanasan, ada lampu, ada kebersihan kamar dan kesehatan dinding rumah, kebisingan, kebersihan tempat tidur pribadi, ada 5 item. Nah, di konsep modern itu lebih dispesifikasikan menjadi lingkungan fisik. Nah, di konsepnya Nightingale di sini kayak variasi mengobrol, harapan dan nasihat. Di konsep modern lebih diringkas lagi menjadi lingkungan psikologis. Nah, untuk yang selanjutnya variasi makanan, terus menjadi konsep modernnya itu status nutrisi. Di konsep Nightingale untuk manajemen dan perawatan orang yang sakit, di konsep modern itu perencanaan dan manajemen asuhan keperawatan. Pada dasarnya mereka memiliki lingkup yang sama, hanya lebih dimodifikasikan lagi. Next. Ada 3 hubungan utama dalam filosofinya Florence Nightingale, bagaimana lingkungan ke pasien, perawat ke lingkungan, perawat ke pasien. 3 hubungan ini mereka saling berkorelasi ya, sangat penting dalam mendukung tercapainya derajat kesehatan bagi pasien. Next. Apa isi model keperawatan menurut Florence Nightingale? Di sini ada 4 komponen paradigmanya, yaitu manusia. Manusianya sebagai pasien atau orang yang dirawat, orang yang sakit ataupun orang yang sehat. Terus ada lingkungan juga. Lingkungan itu di mana sebagai tempat untuk pasien atau manusia itu tinggal mendapatkan perawatan atau pengobatan. Nah, kesehatan ini adalah upaya dari hal-hal yang dilakukan untuk mencapai kesehatan. Yang sakit menjadi sehat, yang sehat menjadi sejahtera. Nah, keperawatan ini adalah prosesnya nih, yang melingkupi dari ilmu, pengetahuan, seni, seperti itu. Next. Ini sudah tadi saya jelaskan. Nah, tadi boleh dilanjut saja untuk lingkungan dia terkait lingkungan fisik ya. Keperawatan tadi sudah juga. Jadi sebagai perawat itu memang dibutuhkan ilmu dan skill ya. Dan keperawatan itu memang merupakan sebuah profesi yang mulia. Nah, tujuan keperawatan, Nightingale ini percaya nih bahwa penyakit itu adalah suatu reaksi yang terjadi pada kondisi seseorang gitu karena adanya infeksi seperti itu. Nah, tujuan dari keperawatan apa? Untuk membantu bagaimana menstabilkan kondisi dengan cara optimal, dengan meningkatkan kesehatan, terus memastikan juga nih bahwa dengan perawatan yang diberikan dapat menyembuhkan, dapat membantu menyembuhkan pasien-pasien seperti itu. Nah, orangnya karena pasien-pasien itu pasti ketika dirawat mereka menginginkan untuk kembali sehat ya di dalam kehidupannya. Nah, disinilah perawat dapat bekerja sama dengan pasien, dengan antar kolaborasi tenaga medis yang lainnya seperti itu. Dan selain itu tujuan dari keperawatan bagaimana seorang perawat itu dapat memodifikasi nih lingkungannya supaya mencegah penyakit. Next. Untuk praktik keperawatannya dari Florence Nightingale di sini prinsip-prinsipnya terkait aspek lingkungan dari teorinya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan aspek keperawatan. Jadi kita ingat fokus pada Florence Nightingale terkait keperawatan yaitu terkait aspek lingkungan. Nah, dengan berkembangnya zaman di sini diharapkan juga kita sebagai perawat
mampu untuk melakukan suatu perubahan-perubahan gitu atau modifikasi-modifikasi untuk perkembangan keperawatan yang kita bisa mengaplikasikannya nih terkait fokus pada lingkungannya. Dan perawat juga diharapkan untuk dapat menciptakan tindakan-tindakan terhadap pencegahan seperti itu dengan cara bagaimana? Kayak tadi menjaga lingkungan, kebersihan dirinya sendiri sebagai perawat yaitu dengan mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar ruang perawatan dan dengan mengaplikasikan tadi sesuai dengan gambaran-gambaran dari keperawatan model filosofi keperawatannya Florence Nightingale. Next. Untuk praktik keperawatannya sendiri di sini, Nightingale beliau mendirikan sekolah perawat yang pertama Hospital dan King College Hospital di London. Beliau ini ingin praktik keperawatan itu berkembang dan dari hasil-hasil yang diamati bisa berkesinambungan dengan pendidikan, dilakukan riset dan pengembangan ini salah satu tujuan dari sains keperawatan ya. Nah, Florence Nightingale di sini beliau sampai di usianya 80 tahun itu mengeluarkan ya karya sebanyak 15.000 dan artikel-artikelnya yang kemudian beliau kirimkan kepada teman-temannya terkait yuk kita kembangkan perkembangan keperawatan gitu untuk menjadi perhatian di dunia gitu. Nah, disinilah beliau menuliskannya dengan pengalaman-pengalaman yang pernah beliau hadapi, bagaimana pengalaman praktisnya dan menguasai keterampilan dan menggunakan studi-studi kasusnya atau catatan. Next. Nightingale juga tadi mengumpulkan, menganalisa, mempresentasikan data juga ya. Beliau ini memang terkenal sekali dengan karya-karyanya. Salah satu bukunya itu Notes on Nursing ya. Jadi catatannya beliau seperti itu. Next. Hubungan antara 4 konsep paradigma tadi yang manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan di sini dideskriptifkan oleh Florence Nightingale yang berfokus pada lingkungan terkait manusia, kesehatan, terus bagaimana nih menggambarkan konsep modern terkait caring. Nah, prinsip-prinsip dasar Nightingale tadi itu dijadikan sebagai perawatan pasien yang masih relevan dengan identitas profesional dan praktik keperawatan zaman sekarang. Dan Florence Nightingale juga menjelaskan terkait keterampilan perilaku dan pengetahuan yang diperlukan dalam praktik keperawatan profesional. Next. Nah, tadi terkait materi karya dari filosofi keperawatan Florence Nightingale. Nah, sekarang kelompok akan membahas terkait teori keperawatan abstrak ya atau grand theory dari Anne Boykin dan Savina Oosthuizenhofer, Theory of Nursing Model for Transforming Practice. Nah, next. Beliau ini beliau ini berdua adalah seorang dokter. Kita sebut dengan nama yang sering disebutkan. Dr. Boykin ini merupakan anak sulung dari enam saudara. Beliau, Dr. Boykin itu memulai karirnya nih di keperawatan sejak tahun 1966. Lulus dari Alvaro College ya di Milwaukee, Wisconsin. Terus melanjutkan juga gelar masternya di Universitas di Atlanta, Georgia, dan melanjutkan doktornya juga di Tennessee. Nah, Dr. Boykin ini beliau merupakan salah satu dekan dan guru besar di Christine Lynn College di keperawatan ya di Florida Atlantic University. Beliau juga sebagai direktur yang berdinas di College of Nursing. Karya-karya dari Dr. Boykin di sini berpusat pada kepedulian, di mana kepedulian itu dijadikan sebagai landasan untuk keperawatan. Sebagai buktinya ini tadi adanya teori-teori yang muncul seperti itu, yang dituangkan ke dalam karyanya. Nah,
Untuk Dr. Safina O. Schoenhofer atau yang dikenal sebagai Dr. Schoenhofer, beliau ini merupakan anak kedua dari 9 saudara. Melanjutkan studi keperawatannya itu di Wichita State University. Dia mendapat gelar sarjananya dan pasca sarjananya di bidang keperawatan, psikologi konseling, dan menyelesaikan gelar doktornya itu di Kansas State University pada tahun 1993. Dr. Schoenhofer ini memiliki karir di keperawatan yang didukung oleh rekan-rekannya nih, ada Letnan Kolonel Ashjian yang mempraktikkan praktik keperawatan di Brazil gitu, terkait bagaimana model inspirasi keperawatan. Terus ada rekannya juga Marilyn E. Parker, seorang dokter rekan fakultasnya yang dulu pernah dibimbingnya dalam ilmu keperawatan sebagai suatu disiplin. Terus juga ada salah satunya Anna Boykin ini rekannya yang memperkenalkan terkait kepedulian gitu sebagai bidang dalam studi keperawatan. Nah, mereka berdua, Dr. Boykin dan Dr. Schoenhofer ini mendemonstrasikan nih tentang terkait model keperawatan berdasarkan konsep caring atau kepedulian ya dalam keperawatan. Nah, dituliskan dalam teorinya Nursing as Caring, a Model for Transforming Practice yang disusun oleh mereka berdua. Bagaimana merawat individu yang hidup dan tumbuh dalam aspek caring. Next. Teori Dr. Boykin dan Dr. Schoenhofer ini mencakup terkait konseptual yang komprehensif yang menunjukkan makna dan tujuan dari keperawatan dijadikan sebagai suatu ilmu dan profesi seperti itu yang terdiri dari skill tadi, ilmu, keterampilannya. Nah, mereka ini berbagi pengalaman juga nih dari perjalanan praktis keperawatannya. Nah, mereka menuangkannya dalam teorinya. Mereka ini semua membahas terkait caring ya, bagaimana meningkatkan caring di dalam kepribadian seorang perawat. Nah, perilaku caringnya ini dikembangkan kepada perawat-perawat gitu agar perawat-perawat di sini memiliki jiwa caring yang tinggi dan dengan mempelajari teorinya dapat mengaplikasikannya. Next. Situasi keperawatan berlandasan caring. Nah, meningkatkan kepribadian melalui keintiman yang tadi sudah dijelaskan. Respon perawat terhadap situasi serta memahami keperawatan dapat dilakukan dengan mempelajari sejarah sebelumnya. Next. Untuk konteks keperawatan Anna Boykin dan Safina Enhauser di sini, fokus teorinya tadi caring ya, kepedulian. Mereka ini mempelajari teori-teori caring dari Penix tahun 1964, dari King 1976, Orem 1979, di mana para karya-karya dari model keperawatannya ini menjelaskan terkait caring ya, karena kita ketahui Orem ini merupakan salah satu tokoh dalam model konseptual keperawatan. Next. Konteks konsep teori menurut Anna Boykin di sini dan Safina pada tahun 1990-91 mereka menerbitkan pertama sebenarnya teori barunya itu Theory of Nursing as Caring. Nah, pada tahun 1992 beliau-beliau mempresentasikan dalam konferensinya terkait teori baru, dan di tahun 93 ada perubahannya nih, memodifikasi lagi menjadi Nursing as Caring, model for transforming practice, di mana inti dari teori tersebut kepedulian itu semakin diakui nih dan digambarkan sebagai cita-cita dan esensi moral dalam keperawatan. Esensi yang dimaksud adalah bagaimana seorang perawat berkomitmen secara moral terhadap pelindungan, peningkatan dan pelestarian harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat manusia di sini yang dimaksud adalah pasien ya. Jadi perawat bagaimana menciptakan, menumbuhkan, memberikan rasa caring itu kepada pasiennya. Next. Untuk konteks
konsep teori menurut Dr. Boykin dan Dr. Schoenhofer di sini ada 6. Yang pertama, orang-orang peduli berdasarkan kemanusiaan mereka. Jadi apa ya, ditekankan memang pada dasarnya setiap orang itu memang sudah masing-masing memiliki jiwa caringnya gitu. Nah, dari sinilah bisa dikembangkan orang-orang peduli dari waktu ke waktu. Yang poin ketiga, orang-orang utuh atau lengkap pada saat itu. Yang keempat, kepribadian adalah proses hidup yang berdasarkan pada kepedulian. Yang kelima, kepribadian ditingkatkan melalui partisipasi dalam memelihara hubungan dengan orang lain. Yang keenam, keperawatan itu dijadikan sebagai disiplin dan profesi. Ini konteks dari teori Dr. Boykin dan Schoenhofer. Nah, untuk fokus konsepnya di sini ada 4 titik sentra paradigma keperawatan, hampir sama dengan Florence Nightingale tadi ya, ada manusia, ada keperawatannya, ada kesehatannya, ada lingkungannya. Untuk manusia di sini adalah sebagai pasien di mana mereka membutuhkan suatu perawatan dari seorang perawat. Manusia yang sehat, baik yang sehat ataupun yang sakit, seperti itu. Nah, perawat di sini adalah merupakan profesi mulia. Profesi mulia artinya profesi yang dipanggil dari hati atau nuraninya sendiri yang berdasarkan skill ilmu seperti itu. Dan kesehatan di sini adalah tujuan nih dari hasil akhir yang akan dicapai dari adanya proses keperawatan sebagai tujuan dari perawatan holistik. Nah, lingkungan ini di sini sebagai bagaimana cara seorang perawat memenuhi atau menanggapi langsung dengan cekatan, dengan cepat untuk datang langsung ke lingkungan pasien saat pasien tersebut memanggil atau membutuhkan keperawatannya. Nah, 4 titik sentra paradigma keperawatan dari Dr. Boykin dan Safin dan Dr. Schoenhofer di sini saling menjadi berhubungan ya satu sama lain ya antara manusianya, perawatnya, kesehatan, lingkungan seperti itu. Next. Untuk isi teori keperawatan dari Dr. Boykin dan Dr. Schoenhofer di sini ada 9 fokus. Fokus yang pertama terkait fokus dan niat keperawatan. Jadi fokusnya itu tadi berdasarkan kepedulian, sikap caring, niat keperawatannya untuk membantu penyembuhan atau memberikan perawatan, asuhan keperawatan kepada pasien baik yang sehat ataupun sakit. Untuk poin kedua di sini perspektif manusia terhadap caring. Jadi memang pada dasarnya setiap manusia itu memiliki sikap caringnya masing-masing yang sudah ada pada dirinya. Untuk poin ketiga, situasi keperawatan. Nah, dengan adanya situasi keperawatan dalam proses pelayanan di sini diharapkan bagaimana perawat mampu untuk menumbuhkan sikap caring atau kepeduliannya dengan segera cepat memberikan bantuan tanggapan panggilan kepada pasien yang membutuhkan perawatan dari seorang perawat. Untuk poin keempat, kepribadian. Kepribadian di sini tadi berhubungan dengan kepribadian dari perawatnya. Untuk poin kelima, undangan langsung. Undangan langsung itu bagaimana tadi sebuah panggilan dari pasien kepada perawat yang memberikan undangan. Maksudnya undangan adalah membutuhkan pelayanan asuhan keperawatan dari perawat. Untuk poin ke-6, panggilan keperawatan. Merupakan kepedulian memang bagian dari keperawatannya, tidak bisa dipisahkan. 7, kepedulian terhadap sesama. Terus ke-8, respon keperawatan. Yang ke-9, cerita sebagai metode untuk mengetahui keperawatan. Next. Untuk yang ini bisa disingkat saja. Tadi yang poin pertama ini ya terkait fokus dan niat keperawatan itu tadi bagaimana menumbuhkan sikap caring-nya seperti itu, memunculkan kepekaan terhadap kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh seorang pasien. Next. Untuk perspektif manusia terhadap caring di sini panjang proses kehidupan manusia itu caring itu selalu ada dan bagaimana manusia itu mampu untuk mengekspresikan kepeduliannya. Untuk situasi keperawatan di sini memang caring atau kepedulian tadi itu merupakan kunci ya, kunci dalam nursing atau dalam keperawatan. Sudah memang ada dalam teori nursing as caring. Nah, di mana perawat itu membawa dirinya sebagai orang yang peduli nih untuk pasien dalam
memberikan pelayanan asuhan keperawatan dengan memberikan nilai-nilai yang baik, niat dan sikap yang baik dalam proses keperawatannya. Next. Untuk kepribadian tadi di sini, caring itu pasti dipengaruhi oleh kepribadian dari setiap masing-masing individunya. Untuk menyiratkan sebagai itu loh, caring sebagai jati diri dari perawat, di mana perawat harus peduli terhadap pasien dan mampu melayani dengan panggilan hatinya secara ikhlas dan bagaimana cara menghormati hubungan dengan pasiennya. Next. Untuk undangan langsung di sini seperti tadi adanya interaksi ya antara perawat dengan pasiennya dalam membina trust gitu untuk mencapai suatu caring atau kepedulian dalam proses keperawatan. Terus juga diperlukan perawat untuk mengetahui kebutuhan pasiennya. Next. Panggilan keperawatan di sini atau call for nursing, maksudnya perawat hendaklah dijadikan sebagai panggilan jiwa seperti tadi juga Florence Nightingale ya, merupakan panggilan dari Tuhan nih, salah satunya yaitu panggilan jiwa. Nah, perawat juga harus mampu mengenali jati dirinya nih sebagai perawat. Jadi ketika seseorang sudah berlingkup sebagai perawat, dia mampu nih harus mendalami, oh ya saya sebagai perawat, jadi jiwa caringnya itu harus lebih ditingkatkan lagi, harus mendalami dengan peran-perannya. Dia khususnya pada saat melakukan praktik keperawatan. Next. Terus caring sebagai caring sesama atau caring between, di mana di sini maksudnya adalah interaksi perawat dan pasien itu menimbulkan atau menciptakan fenomena caring. Oh benar ya, dengan adanya proses praktik perawatan di sini caring itu muncul seperti itu dengan tadi salah satunya membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasien. Bagaimana perawat itu mampu menganalisa, mampu mengimplementasikan sikap caringnya dalam asuhan keperawatan. Next. Untuk sebagai respon keperawatan, perawat harus dengan cekatan nih mampu merespon segala keluhan-keluhan yang muncul pada pasiennya, baik pasien yang sakit ataupun pasien yang baik yang sakit ataupun yang sehat. Terus bagaimana kecepatan perawat itu menanggapi dengan mendatangi lingkungan pasien untuk memberikan suatu kebutuhan pasien terpenuhi dengan maksimal. Next. Untuk story as method for knowing atau cerita sebagai metode untuk mengetahui keperawatan di sini, di mana dijadikan sebagai metode. Kita metode itu tahu ya, metode artinya cara. Bagaimana cara unik itu dapat kita realisasikan dalam praktik keperawatan, dijadikan sebagai bentuk keperawatan dengan menyediakan waktu, ruang dalam merefleksikan dan meningkatkan kreativitas dalam memajukan pemahaman khususnya bagi seorang perawat. Next. Kesimpulan dari konteks teori Anna Boykin dan Safina Schoenhofer di sini tadi titik 4 sentralnya ya kita ketahui ada manusia sebagai pasien, ada perawat sebagai profesi, ada kesehatan sebagai tujuan akhir dari keperawatan yang holistik dan adanya tadi didasarkan pada sikap-sikap kepedulian seperti itu atau caring. Nah, sikap caring ini perlu ditumbuhkan yuk pada seorang perawat kepada pasiennya sehingga pasien itu merasa nyaman gitu ketika saat dirawat baik di rumah sendiri gitu, dirawat di rumah sakit tapi merasakan seperti oh sedang berada di rumahnya sendiri gitu karena adanya jiwa caring yang ditunjukkan oleh perawat. Nah, dalam fokus aplikasi teorinya Dr. Boykin dan Dr. Schoenhofer ini caring di sini difokuskan untuk memberikan kenyamanan pada pasien, di mana kenyamanan yang diciptakan ini merupakan salah satu tugas dari perawat yang menjalankan profesi mulianya sebagai seorang perawat dalam membantu memenuhi dan mengorientasikan lingkungan rumah sakit itu kepada pasien dalam mencapai asuhan keperawatan dan mencapai derajat kesehatan untuk pasien dengan maksimal. Next, dari jenis-jenis karya teori keperawatan, filosofi keperawatan berdasarkan menurut Nightingale, Florence Nightingale, dan teori Grand Theory dari Anna Boykin dan
Dr. Schweinhofer di sini ada perbedaan dan persamaan, di mana kita lihat misalnya dari 4 elemen ya, elemen paradigma manusia, lingkungan, keperawatan, kesehatan, apa saja sih persamaan dan perbedaan. Saya akan memulai dulu dari elemen paradigma manusia, di mana persamaan di sini kalau menurut Florence Nightingale menempatkan manusia itu sebagai pasien ya, sama pun Dr. Boykin dan Dr. Schweinhofer manusia di sini dijadikan sebagai pasien. Untuk perbedaannya di sini kalau dari Florence Nightingale manusia itu bagaimana mengendalikan pasiennya gitu untuk meningkatkan pemulihan, perawat bagaimana untuk mengendalikan pemulihan pasiennya. Nah, konteksnya itu berdasarkan lingkungan tadi, lingkungan fisik, lingkungan psikologi ataupun lingkungan sosialnya. Sedangkan kalau menurut Dr. Boykin dan Dr. Schweinhofer perbedaannya di sini pasien itu merupakan seseorang nih yang harus diperhatikan dan kebutuhannya itu harus dipenuhi oleh seorang perawat dengan menciptakan rasa caring-nya. Nah, untuk elemen lingkungan, persamaan antara Florence Nightingale dan Anna Boykin dan Dr. Schweinhofer itu sama-sama mempertahankan lingkungan. Nah, lingkungannya maksudnya bagaimana? Lingkungan yang terapeutik ya rekan-rekan. Jadi lingkungan terapeutik itu yang mampu memberikan atau dapat membina hubungan saling percaya yang bagus sehingga terjalin dengan baik, sehingga caring itu dapat diciptakan dan kenyamanan itu dapat diciptakan. Sedangkan perbedaan dari teori menurut Florence Nightingale di sini di elemen paradigma, kalau Florence Nightingale itu perawat itu untuk membantu proses penyembuhan pasien dan mengubah status sosial. Nah, kalau dari Dr. Boykin dan Dr. Schweinhofer, lingkungannya itu dijadikan sebagai tempat dalam perawat menanggapi panggilan keperawatan yang diberikan oleh pasiennya itu dengan cara yang unik dan didasari juga dengan sikap kepedulian. Nah, untuk elemen dari keperawatan sendiri, kalau Florence Nightingale itu dan Anna Boykin dia sama-sama nih, keperawatan itu merupakan suatu profesi yang mulia ya, yang didasarkan dari tadi akal sehat, kecerdasan, terus keterampilan, adanya pengamatan dan karya-karya ilmiah gitu. Nah, kalau perawat merupakan profesi yang mulia itu di sini di mana ilmu pengetahuan itu dijadikan sebagai cara ya untuk mengetahui dan menghargai manusia yang hidup berdampingan dengan manusia. Nah, sedangkan profesinya itu dijadikan bagaimana nih cara untuk mengaplikasikan ilmu keperawatan yang dimiliki oleh perawat dalam memberikan respon kepada pasien seperti itu. Nah, perbedaannya kalau di elemen keperawatan, kalau Florence Nightingale di sini dulu merawat itu berdasarkan dari insting, mother insting ya. Jadi ketika perang Crimea di sana datang diajak oleh rekannya untuk membantu korban-korban perang Crimea, di mana untuk membantu proses penyembuhannya. Merawat seseorang itu bisa berdasarkan insting. Nah, kalau dari Anne Boykin dan Safina di sini perawat itu dalam melakukan praktik keperawatannya itu diperlukan bina trust ya atau hubungan yang baik dengan pasien dalam melakukan perawatan. Nah, terus selain itu dari Dr. Boykin dan Dr. Schweinhofer itu berdasarkan juga kolaborasi antara tenaga medis ya di luar dari ketenagaan perawat. Nah, untuk elemen yang terakhir yaitu elemen kesehatan, untuk persamaannya menurut Florence Nightingale itu kesehatan itu merupakan suatu keadaan yang baik dalam menjalankan kehidupan yang baik. Nah, untuk menurut Dr. Boykin dan Dr. Schweinhofer itu tujuan dari perawatan holistik itu tadi agar kesehatan pada pasien itu dapat tercapai dengan maksimal. Nah, sedangkan perbedaan dari kesehatan menurut Florence Nightingale di sini penyakit dan sakit itu merupakan proses dari perbaikan alam bagi yang tidak menjaga kesehatan ya. Kalau menurut Dr. Boykin dan Dr. Schweinhofer di sini memandang kesehatan itu menunjukkan kesesuaian nih antara keyakinan dan perilaku atau dalam memaknai kesehatan seseorang. Sekian.
untuk presentasi dari kelompok. Apabila ada yang kurang tepat, mohon diklarifikasi. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan untuk menutupi presentasi hari ini. Selamat malam. Mungkin itu yang bisa kelompok 1 sampaikan terkait teori keperawatan, teori filosofi keperawatan dari Florence Nightingale dan grand teori dari Dr. Safia Oysenhofer dan Dr. Boykin. Monggo dari kelompok 4, 5, dan 6 kami Buat teman-teman dari kelompok 4, 5, dan 6, bila ada pertanyaan, bisa nanti kita diskusikan bersama-sama di kelas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.